Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ghurafil jannati jannatul khuld. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di suasana akhir liburan ya. Kemudian liburan kita selalu mendatangkan kebaikan, keberkahan insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan bagian materi prinsip dasar Islam. Sebelumnya di halaman 12 kita sudah berbicara di antara bentuk-bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah kewajiban kita atas karunia yang kita terima. Di antara bentuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita diberikan iman. Kita digolongkan menjadi orang yang Islam, muttaqin, muslim, ya. Dan ini telah kita pelajari di beberapa surat yang sebelumnya sudah kita pelajari. Berikutnya kita akan masuk pada bab nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang pertama, Allah hadiahkan iman hingga saat ini. Dan kewajiban kita menjaga iman sampai kita meninggal pun masih dalam keadaan beriman. Itulah praktek dari ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awalnya iman, akhirnya muslim. Ya. Hadiah pertama adalah iman, terakhir tetap dalam keadaan kepasrahan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bukti akan keimanan seseorang. Ya, dan iman itu kan perlu diwujudkan dengan ketundukan. Nah, tunduk patuh itulah muslim. Ya. Berikutnya, di antara bentuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam bukunya halaman 14 adalah bisa menuntut ilmu syar'i. Bisa menuntut ilmu syar'i. Nah, ini termasuk bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi hari ini kita bisa menuntut ilmu syar'i. Ini adalah bagian dari nikmat yang belum tentu dan tidak semua orang mendapatkan karunia yang sama. Mungkin jam berapa ini? 5 ya. Lebih sekian ini masih ada yang tidur? Masih atau banyak? Mungkin enggak. Ada orang yang tidak tidur pagi dan petang. Misalnya
masih banyak. Nah, kita ini diunggulkan dengan hal-hal seperti itu, dan ini adalah bagian dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ini adalah karunia. Di buku panduan kita ini disebutkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan jalan yang lurus, siratal mustaqim, untuk memahami mana yang hak dan yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu adalah sumber segalanya. Ya, untuk mengetahui jalan terbaik, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa cara berinteraksinya, cara berkomunikasi dengan Allah seperti apa, cara berinteraksi dengan Al-Quran seperti apa. Itu semua dengan cara diperoleh dengan cara menuntut ilmu. Makanya kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu sekalian, sejak awal kita ngaji ya, taklim itu, kalau sampai sekarang ilmunya udah berapa jilid itu kalau dikumpulkan ditulis itu kira-kira udah berapa jilid itu kalau tafsir Al-Quran tinggal terakhir pertemuan surat An-Nas saja kali itu kalau di sini ada tafsir lain, tafsir Quran ada, sudah sampai surat apa? Bukan terjemah ya, tapi jelasin. Dulu pernah, sekarang belum ada lagi. Kalau bisa urut dari Al-Fatihah, dari ta'awud, dari ta'awud, basmalah, terus Al-Fatihah, terus sampai itu. Itu kalau bisa urut. Kalau itu lanjut terus ya itu sekarang. Berarti berdepan sudah pertemuan terakhir surat An-Nas. Ya, nggak usah terlalu detail, yang penting ada gambaran seperti apa. Itu kalau dihitung-hitung sudah berjilid-jilid, sudah sangat banyak. Nah, persentase ilmu yang kita pelajari dengan amal kira-kira perbandingannya berapa persen? Kan begitu ya. Jadi kita memang meskipun sudah ngaji lama dan sebagainya, tetap terasa belum ngerti itu ya justru banyak. Itu tandanya memang pengetahuan itu harus selalu dipelajari, apalagi ilmu agama. Dan siratal mustaqim untuk mengetahui antara mana ma'ruf itu yang baik, mungkar itu yang tidak baik, itu mana, itu semua hanya bisa dibedakan dengan ilmu. Nah, di sini kemudian disebutkan beberapa dalil dari sunnah Nabi SAW adalah bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya pada setiap muslim baik laki-laki ataupun wanita. Jadi tidak dikotomi yang namanya yang tidak harus laki-laki saja, perempuan juga harus menuntut ilmu. Laki-laki wajib menuntut ilmu, wanita juga wajib menuntut ilmu. Meskipun wanita di rumah, tapi kan perlu paham tentang perumahan, tentang rumah, ya, tentang rumah tangga, tentang desain. Nah, wanita juga perlu, ibu juga perlu belajar desain. Hari ini desainnya apa, besok desainnya apa, supaya suami kalau pulang itu selalu berbeda suasana, berbeda catnya dan sebagainya. Letak itu kan memberikan pengaruh ya, yang biasanya di samping kanan kemudian berubah samping kiri. Itu kan kalau suami pulang kayak rumah baru, rasa-rasanya kayak rumah baru. Yang penting pagarnya jangan dipindah-pindah, susah pagarnya. Tapi tata letak itu memberikan satu pengaruh. Apalagi ada sambutan bunga mawar, ini buatmu sayang. Itu insya Allah suami betah di rumah atau betah di masjid. Nah, dimasakkan dengan masakan yang terbaik, favorit, ya ketan hijau, ada ketan hijau, ketan ireng,
hitam putih, kemudian ada kepiting di situ yang masih hidup. Ada rasa-rasa yang beda. Dan ini talabul ilmi secara kewajiban itu adalah talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa ilmu adalah jalan menuju surga. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa menuntut ilmu saat ini, pagi ini, dan menuntut ilmu di tempat dan waktu yang lainnya itu sejatinya adalah jalan menuju surga. Kita baca hadisnya hadis sahih, hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan." Man itu siapa saja. Man itu siapa saja, berarti berlaku laki-laki dan perempuan, besar kecil, dan tidak mengikat status. Ya mau statusnya S1, S2, S3, S4 tetap masuk man di sini. Ya. Salaka tariqan, menempuh perjalanan, menempuh satu jalan lika-liku dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, kalimat tariqan itu menggambarkan bahwa proses menuntut ilmu itu tidak mudah. Menuntut ilmu itu tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Contoh saja, sederhana saja. Taklim seperti pagi hari ini itu butuh pengorbanan. Susah, berat, macam-macam gangguannya. Ya. Apa biasanya yang paling mengganggu dalam taklim itu? Yang sering mengganggu itu ngantuk. Ya, itu juga bagian daripada pengorbanan perjuangan juga kan. Terus bisa supaya paham, Simba coba jalannya lulu tetap hadir. Nah itu kan luar biasa perjuangan juga. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kami tulis dulu biar lebih enak nih menggambarkan. Salaka tariqan. Man tadi untuk laki-laki dan untuk perempuan bebas, besar kecil, tanpa memandang status dia sudah strata berapa, itu nggak penting. Yang penting adalah masuk man sini. Barang siapa yang menempuh satu jalan, jalannya itu disebut dengan tariq. Kalimat tariq itu jalan, tapi modelnya adalah jalan yang sempit. Kalau jalannya lebar, itu namanya syari'. Ada syari'un, itu namanya jalan lebar. Jadi kalau di Arab Saudi itu kan ada tolnya itu lebar panjang, itu namanya jalan syari'. Ada tulisannya syari'. Itu memberikan gambaran secara bahasa bahwa syari' itu jalan yang lebar, kalau tariq itu jalan sempit. Filosofinya adalah bahwa orang yang menempuh satu perjalanan yang sempit. Nah, sempit ini ya perjuangan, pengorbanan ini macam-macam. Ada harta, ada waktu, perasaan, pengorbanan perasaan lah. Kalau anak mondok itu yang korban perasaan siapa? Bapak ibunya harus ini
Saya semalam kali ya lihat ada medsos itu, ketika orang tuanya mau pulang, itu anaknya nggak mau tinggal ini itu sampai digotong 2 orang atau 3 orang dicekel itu dipegangin merota-rota pengen ikut pulang. Itu kira-kira orang tua pas pulang melihat anak gitu itu sedih atau nangis? Sedih bahagia atau sedih nggak tega? Ada pengorbanan di situ. Anak juga demikian, karena sudah melekat mungkin sudah melekat kebaikan-kebaikan enak-enak di rumah, di pasti pondok kayak gini gitu. Itu perjuangannya banyak, pengorbanannya juga banyak, harta nggak pantang. Itu menggambarkan apa? Man salah kata lepan. Jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang sulit. Makanya nanti di antara para ulama dulu itu kalau sudah usia 10 ya sampai 15 maksimal 15 ini ada kalau ulama dulu dan ulama Nusantara. Kalau kita bilang ulama Nusantara umur 10, 11, 15 ini pertama di sini di 10 itu sudah hafal Quran. Rata-rata ulama dulu Nusantara di Nusantara kita itu rata-rata sudah hafal Quran. 15 itu sudah wajib keluar dari Nusantara. Kemana? Menuntut ilmu. Ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Mas Ali. Ini adalah murid-murid dari Syekh Darajat yang ada di Jawa Tengah. Itu rata-rata semuanya sudah pergi sana. Ya, itu banyak sekali. Begitu pula ulama pada umumnya. Itu juga demikian. Ada kemudian satu bab pembahasan yang disampaikan ulama dulu namanya arifatu fi talabil ilmi. Jadi arifahnya itu menuntut ilmu. Nah, model menuntut ilmu ulama dulu itu begini. Nah, dari kampung ilmunya habis terus begitu sampai ke luar negeri. Ada yang meninggalkan keluarganya, ada seorang ulama yang meninggalkan istrinya itu dari kamar. Itu waktu hampir muda. Ditinggal pulang-pulang anaknya sudah jadi mufti. Itu berapa tahun itu? Udah jadi hakim. Masya Allah. Nah begitu pulang, ini masih ada connect antara anak dan bapak itu connect. Berarti yang paling banyak berkorban dan berjuang siapa? Istri berjuang. Tapi ingat, secara fisik dia istri, secara spiritual orang laki-laki ini juga ayah juga anak perasaan dan sebagainya. Nah, perjuangan yang paling berat adalah dia tetap berkoneksi kepada Allah supaya tetap terhubungkan dengan yang di rumah. Tapi kalau koneksinya kepada Allah sudah putus, bisa jadi koneksi kepada keluarga juga putus. Kenapa? Ketika koneksi baik kepada Allah, Allah akan tolong menyentuh, Allah akan bantu, Allah akan jaga. Kalau anak sekarang bagaimana ditinggal 10 tahun ketemu, masih ada rasa apa? Rasa kangen, rasa dendam, berbagai macam. Bisa jadi koneksi keduanya semuanya kepada Allah nggak kuat, nggak bagus. Makanya orang-orang soleh itu ya, Masya Allah jaga. Mudah-mudahan kita termasuk bagian kelompok orang-orang baik. Kalau soleh banget sih ya, enggak sih ya, apa ya? Insya Allah soleh banget lah. Tapi kalau namanya Pak Soleh itu selalu banget, karena selalu soleh banget. Jadi modalnya begitu, sari sempit. Nah, jalan sempit yang dilalui ini tujuannya apa? Nah, ini pakai tujuan. Jalan yang sempit, jalan perjuangan, jalan pengorbanan yang dilakukan ini apa tujuannya? Apa yang dilakukan? Untuk apa? Yaltamisu fihi. Nah, tujuannya ini adalah fihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Nah, ini tujuannya. Endingnya di sini. Jalan-jalan perjuangan, jalan-jalan pengorbanan itu dilalui semuanya
untuk ini, hanya untuk mencari ilmu. Nah, biaya harta kan nanti biaya kan, biaya ada yang utang, ada yang nyicil, ada yang ini dan itu, betul Pak ya? Ya? Ini hanya untuk anaknya supaya punya ilmu, bisa ini dan itu. Masalah katari kalian kami subihi ilman. Nah, dengan ilmu yang didapatkan, tentu ilmu syar'i ya maksudnya ya, maka hasilnya apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, pakai tariqan lagi, berarti sempit kan ya? Berarti sempit kan? Meskipun orang itu sudah punya kaidahnya, kalau orang sudah punya ilmu syar'i, maka dengan sebab ilmu syar'i inilah Allah akan sahalallah. Bukan sahala. Nah, ini penekanannya Bapak Ibu sekalian, kalau di bahasa itu kalau sahala itu mudah. Tapi kalau dikasih tasdid, pasti Allah mudahkan dengan sebab ilmu syar'i. Pasti Allah mudahkan. Tapi tujuannya di sini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menuntut ilmunya karena Allah, maka Allah pula yang akan memudahkan. Makanya Nabi itu mewanti-wanti barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk Allah, kok dia niatkan kepada yang lain, lam yajid arfan araban minal jannah. Arfan minal jannah. Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ya, kalau niatnya Allah dan dunia hanya untuk mendapatkan bagian kecil hina dunia saja, ini mohon digarisbawahi saja. Kalau hanya tujuannya itu saja, maka dia lam yajid arfan minal jannah. Dia akan mendapatkan bau surga. Ya, makanya mohon maaf, apapun ilmu yang kita pelajari jangan hanya untuk mendapatkan prestasi bagian dari dunia saja. Niatkan awal karena Allah, adapun yang hal seperti itu akan mengikut. Nah, kalau dia sekali lagi, kalau dia menuntut ilmunya karena Allah, maka Allah sendiri yang akan memudahkan. Bagaimana? Nah, jalan ke surga itu mudah. Tapi kenapa di sini pakai tariqan? Tariqan juga sempit. Maka ada kesan yang luar biasa bahwa jalan menuju surga itu juga diwarnai dengan hal-hal yang gak enak. Makanya Nabi SAW menegaskan huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Jadi untuk ke surga itu selalu ada hiasan yang gak enak, dihiasi dengan hal-hal yang tidak enak. Untuk kebaikan itu ada saja gangguannya. Tetapi kalau ke neraka itu waktu fatimnaru bisyahawat. Jadi untuk ke neraka itu selalu dihiasi dengan sesuai dengan hawa nafsu. Kalau dihitung-hitung, enak mana jam sekian ini sholat atau tidur? Kalau dihitung-hitung ya, kira-kira enak habis sholat itu enaknya ngaji atau jogging? Kalau dirasa-rasa Bapak Ibu, habis sholat itu enaknya nongkrong begini sampai jam 7 atau jogging. Kenapa Bapak Ibu sudah bisa menjawab enak di masjid? Kenapa? Ya kita harus tunggu aja. Kenapa Bapak Ibu bisa menjawab tegas enak di masjid, tunggu sampai suruh? Kenapa? Nah itulah, karena hatinya sudah terpola dengan hal yang baik, sehingga susah untuk digeser. Iya, tinggal ibu aja. Kira-kira ibu-ibu itu lebih cantik ke kondangan atau ke masjid? Nah, ada diskusi aja dulu. Ke masjid pakai mukena yang kemarin, kalau ke kondangan pakai baju yang baru setrika, kan beda kan? Betul nggak Bapak Ibu? Salah apa betul? Ya harus sama. Kalau kita ke masjid pakai baju apa adanya, kalau ke kondangan pakai batik enggak? Kayaknya
sikapnya itu lebih menspesialkan Jumatan atau kondangan? Jumatan yang hal seperti Nabi menyebutkan itu, hal-hal untuk ke surga itu memang ada saja gangguan. Nah, kenapa kok agak susah? Ya karena memang pola itu sudah kita ubah. Ya, sehingga untuk merubah ke yang lain susah. Kita itu pengennya dalam satu hari itu mesti harus baca Quran. Kalau nggak baca Quran itu ada yang bisa nggak kayak gitu? Kami punya kawan Bapak sekalian, orang yang biasa kayak kita lah modern itu sehari itu mesti baca Al-Quran setiap hari. Waktu kami tanya bisa berapa juz? Ya bisa sampai kalau memang ininya bisa sampai 3 juz per hari. Nah yang unik adalah waktu safar sama kami, ya di samping kiri saya, dia masih baca Quran. Luar biasa ini. Tapi memang kehidupannya enjoy ya, karena interaksi dengan Quran berkait anak-anaknya juga bagus. Dan kita pengen seperti itu, kebahagiaan dengan karena sebab interaksi dengan Al-Quran, bukan karena semangat dunia. Memang dunia ini bisa memberikan kebahagiaan, tapi sifatnya kan bisa fana kan ya, fana kan ya, paling ada expirednya lah. Tapi kalau kebahagiaan itu disebabkan karena ilmu, insya Allah ya akan terus bertahan. Baik, ini jadi sekali lagi khuffatin naru khuffatil jannatu khuffatin naru bisyahwat wa khuffatin nar bisyahwat wa khuffatil jannatu bil magari. Ya, Nabi SAW menegaskan bahwa surga itu diliputi, jalan menuju ke surganya itu selalu diliputi dengan hal-hal yang tidak enak. Sekarang gini, tujuan utama karena kita contoh ya, dari contoh jihad ini harus muslim ya, jihad, terus kemudian ahli Quran, kemudian dermawan. Nah, ada berapa? 3 ya. Ini satu mulia, jihad mulia, menjadi ahli Quran mulia, berinfak sedekah mulia. Kedua, jalan yang tempuh untuk jihad itu berat banget. Perjuangan, pengorbanan, meninggalkan keluarga, nanti di sana antara hidup dan mati, entah lapar entah nggak lapar, namanya juga jihad. Ya, Al-Quran itu perjuangan untuk menghafal Quran dan mempertahankannya itu berat banget. Bisa jadi ada yang Allah mudahkan bisa hafal sekian juz sampai 30 juz. Tapi yang paling berat sesungguhnya adalah mempertahankan sampai hafal. Sampai Nabi SAW itu menyebutkan bahwa memerintahkan, perintah ini seperti wajib ya, ta'ahadul Quran, ikat Quran, jaga Quran. Karena Al-Quran itu lebih mudah hilang, lebih mudah dan cepat hilang dibandingkan dengan onta yang diikat. Itu lebih cepat Quran hilang ya, daripada onta yang diikat kemudian lepas dari ikatannya. Itu lebih cepat Quran. Perjuangannya luar biasa. Kalau anak-anak ditakut Quran itu nggak siang, nggak pagi, nggak malam, itu terus murojaah. Ada yang 3 tahun dapat, ada yang 6 tahun baru bisa sampai selesai. Tapi sesungguhnya perjuangan itu baru dimulai. Hakikatnya adalah setelah mendapatkan hafalan, bagaimana tetap mempertahankan hafalan. Kami pernah ketemu Ustaz Abdul Amin, dulu ngajar Zimba ya? Masih Ustaz Abdul Amin. Pernah ya? Dari Al-Azhar itu. Jadi imam-imam Al-Azhar yang di Kalimalang atau pada umumnya itu selalu punya waktu murojaah dengan Ustaz Abdul Amin itu. Murojaah sebagai salah satu. Saya kemarin Jumat saja. Saya tanya, semalam kemarin saya ngobrol, murojaah terus ya. Iya, kalau nggak murojaah saya hilang tuh.
nggak percaya. Sama semuanya imam masjid itu pasti merojak. Makanya kalau orang hafal Quran kemudian dia melanjutkan pelajaran yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan Quran, itu kemungkinan hilang itu bisa lebih kuat, lebih cepat hilangnya. Kalau nggak ada kaitannya dengan langsung dengan Al-Quran. Makanya kalau imam Al-Quran itu ya jurusannya ya syariat, tafsir, nanti apa ya ngajarnya itu. Tapi anak Gen Z sekarang itu kan susah ya. Nah ini menghafalnya, perjuangannya, perjalanannya luar biasa. Sekarang dermawan, itu mulia. Tapi perjuangan untuk mendapatkan harta susah atau berat? Susah. Kita jangan melihat keberhasilan orang, tapi proses dari awalnya ini. Dan sesungguhnya perjuangan yang paling berat adalah setelah mendapatkannya. Orang sudah bersusah payah, berjuang, dapat. Nah, sejatinya yang paling berat itu adalah setelah mendapatkan. Untuk apa harta itu? Untuk apa harta itu? Udah boyo-boyo, dapat itu kan? Nggak tahunya ini. Meskipun jihad itu mulia, ahlul Quran mulia, dermawan juga mulia, perjuangannya juga sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba nilainya 0. Kayak ini Pak. Seumur hidup jihad, seumur hidup mengajar Al-Quran, ya Al-Quran. Seumur hidup infak sedekah, kita sampai sekarang masih infak kan? Masih baca Quran kan sampai sekarang kan? Masih berjihad kan? Tapi akhirnya jadi 0 gimana ini? Ngeri ya? Ya. Kembali lagi, ini mulia sudah berjuang. Apakah semua orang meskipun kemuliaannya jihad memiliki kemuliaan yang sedemikian rupa, juga ahli Quran juga, apakah semua mau berjihad? Banyak halangannya. Apakah semua mau menjadi ahli Quran? Enggak semua. Nanti kalau kamu ngapal Quran doang saja, nanti madesur masa depan suram. Nanti kalau macam-macam. Kalau kamu infak terus habis, kan secara angka apa yang kita infakkan itu nilainya berkurang. Nah, Syekh Najib itu bagus sekali memberikan satu gambaran. Seorang yang ingin menjadi dermawan, ketika mau menginfakkan hartanya, diingatkan apa lagi organ bunyi. Itu kira-kira tetap infak atau mikir ketokan? Mau infak, ingat anaknya habis ingin beli susu karena barusan ada WA dari istri. Itu kira-kira infak atau beli susu? Mau infak, tiba-tiba diingatkan sudah jatuh tempo bayar SPP anak. Kira-kira infak atau bayar SPP? Mau infak, diingatkan lagi, ingat sebentar lagi ada tagihan debt collector daripada dicekap di kamar kontrakan. Astagfirullah, ingat daripada ini. Itulah dilemanya Pak. Masuk masjid ada kotak mau menginfakkan, ingat tiba-tiba ingat di rumah, ingat beli roti. Kira-kira infak apa dibagi dua? Maksudnya, hal ketika seorang ingin melakukan suatu kebaikan itu selalu ada namanya rintangan, kan?
Mungkin sebagian orang mengatakan enggak kok mudah kok. Berarti dia dimudahkan Allah. Maka jangan merasa lebih baik, lebih suci. Nah, ini penyakitnya kalau orang itu dalam kehidupan dimudahkan itu merasa lah, itulah penyakitnya. Merasa lebih baik, merasa lebih mulia dan seterusnya. Itulah yang menjadi sebab utama iblis dilaknat oleh Allah, ya karena merasa lebih baik. Saya itu lebih mulia, kok harus sujud kepada yang enggak lebih mulia? Kan repot nanti. Saya statusnya lebih tinggi, masa dulunya di sini, harusnya di situ. Itu kan udah benih-benih. Makanya penyakit, mohon maaf ya, orang yang sudah biasa di atas itu kalau sudah turun itu kayak ke bawah turun, ingin selalu dihargai. Itu biasanya awal-awal pensiunan biasanya ya Pak, itu kan beberapa kasus begitu. Ya Pak, kok kayak gitu ya dulu punya jabatan begini, nggak tahu itu sudah ke masjid ini juga kayak masih kayak gitu. Hawanya itu ya, memang hawanya. Bayangkan loh Pak, oleh 50 tahun punya hawa di atas, tiba-tiba ada hawa dingin di bawah, kan ya agak gimana lah, kaget ya. Harus siap untuk itu. Toh nanti akhirnya akan lebih rendah di bawah tanah. Nah itu harus diakui. Toh akhirnya akan berada di bawah karena itu letak yang paling rendah. Itu harus diakui, harus disadarkan. Ini ya. Nah sudah berjuang sedemikian rupa, akhirnya nol. Kenapa kok sampai akhirnya nol? Nah di sini perjuangan yang begitu berat, luar biasa, pengorbanan dan sebagainya, itu diiringi dengan keinginan dipuji manusia. Itu kan irisannya sangat tipis sekali, pengen dipuji, dan Nabi menyebutkan dia telah mendapatkan apa yang diinginkan berupa pujian. Habis haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak ke masjid. Ada gitu. Habis umroh nggak dipanggil Pak Umroh, lebih sering ke masjid. Itu lebih baik mana, Pak Haji atau Pak Umroh? Tapi nggak ada yang protes kan? Orang habis umroh nggak dipanggil Pak Umroh. Orang yang biasa sholat 5 waktu nggak dipanggil Pak Sholat. Pak Sholat 5 waktu ya, nggak ada. Atau Ibu kaos kaki, pakai kaos kaki ya? Nah, Ibu kaos kaki ya? Enggak kan? Coba aja Bu. Ibunya senyum-senyum. Lihatlah Bapak sekalian, jalan menuju surga itu tidak mudah karena gambarannya ini. Apalagi teman-teman tadi bahwa jalan neraka itu diliputi dengan yang disukai nafsu. Kalau surga itu banyak yang nggak disukai oleh nafsu. Lihatlah, siapa yang pengen mati, ayo. Siapa yang pengen mati ibaratnya? Padahal pasti mati. Siapa yang ingin menghabiskan waktunya menghafal Quran? Logikanya apa hasilnya? Apa nilainya? Nilai dunia. Apa nilainya dermawan? Nilainya habis kok berkurang. Nggak gampang. Kalau kita semua, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau dalam berjihad, katakan memakmurkan rumah Allah, selalu interaksi dengan Al-Quran, dengan bukti selalu baca, katakan sehari sekian. Terus dermawan, itu berarti kita bersyukur kepada Allah, dan ini adalah bagian dari karunia. Dan kami yakin, karena di sini ada 1000 orang. Ya, 1000 orang, sampai nggak kelihatan. Untuk menjadikan ini sebagai standar, kami yakin setiap orang punya tingkatan yang berbeda. Ada yang semangat berjihad, ada yang tidak. Ada yang semangat interaksi dengan Al-Quran, ada yang tidak. Ada yang semangat untuk menjadi dermawan, ada yang enggak. Pasti berbeda. Kita semua pasti berbeda. Tapi setidak-tidaknya kita dalam satu rombongan orang baik. Meskipun kebaikan yang dilakukan itu pastinya bertingkat, nggak semua sama. Kalau semua sama, malaikat namanya.
Kalau semuanya baik, kalau sama baiknya itu malaikat, kalau sama buruknya itu. Nah, kita ini pasti bertingkat-tingkat. Gak mungkin begitulah derajat di surga. Itu juga bertingkat-tingkat. Derajat kemuliaan seorang di sisi Allah itu juga bertingkat. Darajatun indallah. Jadi derajat di sisi Allah itu punya tingkat. Ya, sholat saja bertingkat-tingkat. Kata Nabi ada yang mendapatkan 1/10, 1/9 dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai pada titik dia tidak mendapatkan apa? Ya contoh inilah. Sudah merasa berjihad, merasa ahli Quran, merasa ini, tapi nilainya 0. Kenapa? Karena ada sisipan yang dia tidak sadari. Nah, untuk menyadari bahwa amalan yang begitu luar biasa itu bisa gugur atau tidak lewat apa? Belajar. Maka belajar ini pentingnya. Nah, nanti dalam prakteknya, kalau kita sedang berjihad kok masih kepingin diuji orang, berarti ilmunya nggak jalan. Kalau kita sedang menjadi Al-Quran kok kepingin dipuji manusia, berarti ilmunya nggak jalan. Ya. Begitu pula ini. Kalau ingin dikatakan sebagai orang dermawan oleh manusia, berarti ilmunya nggak jalan. Nah, faktanya Bapak Ibu sekalian, faktanya dari kita mulai belajar sampai hari ini, taruhlah 30 tahun, itu kalau ditimbang-timbang, betul nggak niatnya karena Allah atau tidak, itu kira-kira perbandingannya berapa banyak? Ya kan? Perbandingannya berapa? Yang kira-kira diterima dan kira-kira tidak diterima itu perbandingannya berapa? 50-50? Yakin? Yakin 50-50? 70-30? Yang 70 siapa? Apa? Yang 30 ini kayak mau mendorong lagi. Gitu ya Bapak sekalian ya. Tadi kan ini betul-betul janji Allah dalam sendiri, pasti Allah mudahkan. Tapi prakteknya ke surga itu, nah ya, ini sebagai hal-hal yang tidak mengenakan ketika ke surga itu kan bagian dari ujian ilmu. Kira-kira ilmunya kuat ya, mantap enggak? Yakin enggak? Yakin enggak kalau kita saat ini berada di jalan yang benar, baik, jalan menuju surga? Yakin enggak? Tapi berapa banyak orang yang nggak yakin? Ngapain ngaji yang itu bahas sudah itu sudah? Nah, dia belum merasakan nikmat, dia belum memahami bahwa pentingnya menuntut ilmu. Sahalallahu lahu bi tariqat ilal jannah. Jadi kesimpulannya bagus sekalian, menuntut ilmu itu hukumnya apa? Bagaimana dia bisa ke surga? Bagaimana dia bisa ibadah kepada Allah dengan baik kalau nggak tahu jalur alurnya? Bagaimana dia bisa menuju mengamalkan agama Islam kalau nggak belajar? Berarti kan nggak tahu jalur alurnya bagaimana mengamalkan Islam. Nah, berarti sekali lagi bisa menuntut ilmu ini karunia. Menuntut ilmu karunia. Ini karunia. Alhamdulillah. Kira-kira kita ngaji ini sampai kapan? Kita ngajinya sampai kapan? Sampai meninggal. Nah, tinggal meninggalnya kalau mau di sini ya di sini aja terus, gitu kan? Baik, kami lagi-lagi man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan sulit, perjuangan pengorbanan, yaltamisu fihi ilman, tujuan berkorban dan berjuang itu adalah untuk mencari ilmu. Kami yakin bahwa itu datang bertahan di sini juga ada yang ditinggalkan, ya, ada kepentingan kebutuhan yang ditunda, ya, untuk ini. Kenapa ini Bapak Ibu atau kita memperjuangkan ini? Ya, karena ada satu kewajiban
ada keterangan, ada rasa nikmat yang berbeda dengan yang lain. Maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau pemahaman yang kedua itu bisa adalah bahwa jalan menuju surga itu sangat penuh rintangan, tapi akan Allah mudahkan, Allah kuatkan karena kita punya ilmunya itu tadi. Ya. Baik, kita baca lagi. Nah, di sini bab berikutnya adalah pentingnya ilmu syar'i. Ya, tadi sudah kita pelajari. Ya, ini juga menunjukkan tentang pentingnya ilmu syar'i. Kemuliaan ilmu atas harta. Nah, ini bab berikutnya. Ini ada 15. Ya, 15. Kita baca sampai tuntas. Setelah itu kita masuk di pertemuan berikutnya adalah pengertian Islam dan tingkatannya seperti apa. Ini penting meskipun mengulang-ulang ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wafat tahun 751 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang perbedaan antara ilmu dengan harta. Ilmu penting, harta juga dibutuhkan. Ya, tapi apa perbedaannya? Pertama, kata Ibnu Qayyim, ilmu adalah warisan para nabi. Ya, ilmu warisan para nabi. Dan Nabi meninggal tidak meninggalkan warisan harta, tapi mewariskan ilmu. Man akhadahu akhada ardin wafirin. Siapa saja yang mengambilnya, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Sedangkan harta warisan para raja dan orang kaya. Kalau ilmu warisan para nabi, kalau harta warisan para raja dan orang kaya. Kira-kira mau dapat warisan dari nabi atau dari orang kaya? Yakin? Insya warisan nabi diambil, warisan dari orang tua diambil. Ya. Warisan nabi kita ambil karena kita punya kebutuhan di situ, mengantarkan kita kepada kehidupan yang terbaik dunia alam kubur sampai akhirat. Sedangkan harta itu umumnya adalah untuk kebutuhan kehidupan saja. Intinya, jadi fungsi utama harta itu adalah untuk menopang kehidupan di sampah alam saja, di dunia. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana harta itu juga menjadi jembatan kebaikan tidak hanya di dunia saja, tapi alam berikutnya sampai akhir. Maka di sini butuh proses lagi. Apa itu? Dibiarkan ya, diatur harta itu dengan ilmu syar'i. Ya, supaya bagaimana ilmu syar'i mengatur harta supaya tidak hanya menjadi penopang kehidupan dunia saja, tetapi juga menjadi penyelamat nanti di alam-alam berikutnya. Berarti tinggal nanti niat dan prosesnya. Jadi kita jangan sampai juga mengatakan nggak penting harta. Kalau nggak penting harta ya nggak kebangun ini kan main. Kalau nggak penting baiknya mungkin nggak nyala. Ya penting juga. Tinggal nanti ya proporsional dalam menetapkannya. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Nah, kita mau dijaga ilmu atau menjaga harta? Harta ditaruh di brankas pakai kunci, ditaruh di kamar ada kuncinya, kamar ada di pojok, nanti ada kamar lagi, ada sekar lagi, semuanya pakai kunci. Di rumah pakai kunci. Sudah rumah pakai kunci, dijaga 2 sampah manusia dan anjing. Ditambah lagi CCTV, loh kan berapa lagi itu yang jaga. Kalau ilmu menjaga kita, kalau harta kita yang menjaga. Kita mau yang dijaga atau yang mau menjaga? Ya benar, jodohnya.
Bapak Ibu, kalau ini seandainya saja, kalau Bapak Ibu dikaruniai rezeki 10 miliar, itu sebaiknya dijaga di rumah atau dijaga di masjid? 10 miliar Pak. Oh. Itu dijaga di rumah atau dijaga di masjid? Dua-duanya, itu masih utangnya masih banyak. Di rumah berapa miliar, di masjid berapa miliar? Kita ngomong yang tinggi-tinggi barangkali Allah sebutkannya doakan Pak ya. Doakan nggak tahu ya kan. Kalau seandainya tidak Allah kasih nilai 10 miliar, 2 mata itu nilainya berapa? 1 mata nilainya berapa? Mau kalau dibeli 1 triliun? Dua-duanya 1 triliun, mau? Siapa yang ini nggak bisa melihat? Kan gitu. Banyak. Kemudian yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Jadi ilmu yang menguasai penguasa harta, adalah penguasa atas harta. Jadi ilmu itu yang ngatur harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Harta beli ilmu. Jadi ilmu itu bisa dibeli untuk melegalkan tindakan. Kan gitu ya. Hukum itu yang kuasa hukumnya atau hartanya? Banyak yang aneh-aneh itu karena menang ilmunya atau menang hartanya. Nah ini alhamdulillah hindari. Harta bisa habis dengan disebabkan dibelanjakan. Yang sering ke mall itu berarti habis harta. Dan sering Indomaret, Indogrosir, nah itu dia. Sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Kalau harta semakin ini ya semakin tipis, tapi ilmu semakin diajarkan semakin melekat, semakin ada saja tambah. Pemilik harta jika telah meninggal dunia, ia berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu mengirimnya masuk ke alam kubur bersama pemiliknya. Ya. Punya harta warisan 1 miliar, mati, itu yang masuk yang kubur hartanya apa orangnya? Hartanya masuk ya. Tapi ada juga orang-orang Eropa luar sana itu mobil kesayangannya dimasukkan ke yang kubur sama ininya. Biar nanti kalau ke surga naik, gitulah ya mereka. Ya namanya keyakinan, paham mereka ya sudah lah. Mau gimana lagi? Sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke alam kubur bersama para pemiliknya, jariahnya, itu. Harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang beriman, kafir, orang soleh, orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Kalau harta bebas siapa saja bisa mendapatkan, tapi kalau ilmu hanya diberikan orang yang beriman. Sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaan. Jadi kita berbangga Bapak sekalian, kita menjadi lebih mulia, lebih bersih karena ilmu yang kita dapatkan. Sedangkan harta tidak membersihkan diri dan tidak pula mendapatkan sifat kesempurnaan dirinya. Bisa jadi jiwa itu akan menjadi berkurang dan kikir karena mengumpulkan harta. Berikutnya, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar seluruh ketaatan, sedangkan mencintai harta adalah akar berbagai kesalahan. Cinta ilmu itu akar kebaikan, cinta berlebihan terhadap harta dan dunia akar kesalahan, berlebihan ya maksudnya ya. Orang yang berilmu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu dan akhlaknya. Orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Ini kita bicara umum, ya, karena harta itu juga bisa mengajak kepada surga. Tapi kita bicara umum.
Sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Harta membawa manusia kepada sikap tidak sewenang-wenang dan sombong, sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Dan itu memang buktinya begitu kan, faktanya begitu. Tapi adakah orang yang berilmu ngajak jauh kepada Allah? Ada juga. Kalau berbicara ada atau tidak, semuanya pasti ada. Nah, ini yang dibicarakan adalah hukum awal. Nilai orang kaya pada hartanya, betul Pak ya? Nilai orang kaya itu diletakkan pada harta. Sedangkan nilai orang yang berilmu berada pada ilmunya. Penguasa sejauh mana dinilai mulia tingkat berapa? Eselon berapa? Oh, kalau eselon ini, wah banget. Apa statusnya JN? Mentereng. Ya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai harta yang tidak dihormati. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan. Dia punya harta, punya jabatan, kuasa dimuliakan. Begitu hilang, udah hukumnya datang silih berganti. Kemarin nggak kesentuh hukum, begitu buat tamat selesai, ya sudah. Ya. Yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i. Yang tadi itu, bagaimana orang bisa beribadah dengan baik kalau nggak dapat ilmu syar'i? Dan umumnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Itu kalau maksudnya adalah cinta yang berlebihan. Terakhir, orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Betul nggak Pak? Kecuali kalau harta 40 miliarnya disimpan di asal. Nah itu baru disebut itu. Siapa itu? Apa? Sawu amin. Amin apa ini? 4 miliar disimpan di sini. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat rezeki yang terbaik lah. Ya. Gak harus 40 miliar kan Pak ya? Yang penting ada ya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama ahli sunnah meninggal dunia, maka ilmunya, karya-karyanya selalu disebut dan dikenang sepanjang masa. Ya, bukan harta yang kita simpan, keberadaan kita di sinilah yang akan dikenang. Oh, bangun dulu itu taklim terus. Kenapa? Kok saya kok senang dengan masjid? Karena bangun dulu, bagi yang ke-8 itu suka ini. Nah, itu kan banyak. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karunia-karunia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan ini selalu melekat pada kita, tidak hilang dan membawa kepada kebaikan, keberkahan, keselamatan, keamanan, kenyamanan baik di dunia, di alam kubur sampai akhirat. Semoga kita bermohon semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah apapun dan dimanapun mudah-mudahan diberikan segera dituntaskan dan diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa banyak berdosa dan bersalah jangan berputus asa, sesungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka untuk siapa saja dan mudah-mudahan dosa kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada segala kekurangan dan kesilapan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.